Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nuraini. Saya berasal dari SDN 2 Salam Nunggal. Pada kesempatan kali ini, media pembelajaran yang saya buat ialah berjudul Papan Utama, yaitu Ular Tangga Malaikat. Latar belakang saya membuat media pembelajaran ini ialah karena berdasarkan kasus di sekolah saya, di mana pada pembelajaran mengenai malaikat Allah, anak-anak lebih sering menghafal nama-nama malaikatnya saja, tetapi untuk tugas-tugasnya mereka cenderung tidak hafal. Nah, sehingga saya membuat media pembelajaran papan utama ini sebagai solusi agar mereka dapat menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya, di mana beriman terhadap malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Oleh karenanya saya berharap anak-anak dapat dengan sungguh-sungguh mengimani malaikat lewat mereka tahu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Untuk dasar pemikiran dalam pembuatan MPI ini, saya mengambil teori dari Piaget dan Vygotsky, di mana dalam teori kognitifnya bahwa bermain merupakan bagian atau tahap perkembangan kognitif yang harus dilalui oleh seorang anak. Nah, bermain juga merupakan sarana untuk belajar berpikir, mengungkapkan ide-ide atau berimajinasi. Berdasarkan landasan teori tersebut, saya membuat media pembelajaran ini sehingga anak-anak bisa belajar sambil bermain. Dan saya juga berharap dengan media ini mereka lebih fokus belajar sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Untuk tujuan dan urgensi pembuatan MPI ini, seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa tujuan utama saya membuat media pembelajaran ini diantaranya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan juga untuk mendapatkan hasil terbaik dari materi ajar yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai konsep beriman terhadap malaikat Allah. Media ini saya gunakan berdasarkan kurikulum yang kami terapkan di sekolah SDN 2 Salam Nunggal, di mana kurikulumnya itu masih berbasis kurikulum 2013, sehingga pada pembahasan mata pelajaran PAI di kelas 4 ada salah satu pembelajaran yang membahas mengenai beriman terhadap malaikat Allah. Oleh karena itu, saya namakan media pembelajaran ini adalah papan utama, yaitu ular tangga malaikat. Karena dilihat dari segi pemanfaatan dan fungsi media ini, anak-anak belajar itu seperti bermain ular tangga, di mana mereka mengocok dadu untuk dapat tahu nomor berapa yang akan mereka dapatkan, dan di sana ada nama malaikat, siapa yang akan mereka pilih, dan tugas mereka adalah menyebutkan tugas dari malaikat tersebut. Bahan-bahan pembuatan MPI ini, yang pertama ada gabus sebagai papan dari media pembelajaran utama ini, kemudian ada kertas warna, gunting, penggaris, double tip, spidol, ballpoint, dadu dan kocokannya. Nah, berhubung saya tidak mempunyai dadu, maka sebelumnya kita buat dulu dadu dari kertas yang telah saya sediakan. Inilah tahap awal dari pembuatan dadu terlebih dahulu. Setelah semua alat yang kita butuhkan telah terkumpul, langsung saja kita buat langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, sediakan dadu di bawah, kemudian pilih beberapa kertas warna sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, gunting kertas warna tersebut berdasarkan ukuran yang telah kita buat. Jika sudah terpenuhi sesuai dengan rencana, maka tahapan selanjutnya ialah tempelkan kertas warna tersebut pada gabus yang telah kita sediakan. Ingat, sesuaikan berdasarkan rencana yang kita buat. Setelah itu, baru kita isi kertas-kertas tersebut dengan materi yang kita bahas dan sesuaikan berdasarkan papan utama yang kita butuhkan.
Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menuliskan terlebih dahulu materinya, nama-nama malaikatnya pada setiap kertas warna. Sengaja saya memakai kertas warna yang berwarna-warni agar anak-anak juga lebih fokus. Jadi warna ini lebih fokus ke malaikat siapa, tidak ada warna yang sama. Kemudian setelah itu saya isi di dalamnya tugas malaikat sesuai dengan nama yang telah ditulis di luarnya. Nah, jika sudah semuanya, maka yang terakhir saya melengkapi papan utama ini dengan gambar tangga dan ular seperti dalam permainan ular tangga ya. Ada tangga dan ada juga ular. Tangga berarti naik dan ular berarti turun. Nah, jika sudah seperti ini, maka papan utama siap untuk digunakan. Sebagai pelengkap juga agar siswa mudah hafal mengenai tugas malaikat, saya membuat sebuah lagu yang berisi mengenai tugas malaikat Allah. Nah, jadi kebanyakan siswa itu mereka lebih cepat hafal itu lewat lagu dibanding dengan teori yang kita berikan. Jadi ini sengaja saya berikan dulu lagu agar mereka hafal, baru nanti kita kasih permainan utama ini. Baiklah, lanjut kepada cara penggunaannya. Nah, untuk cara penggunaan media utama ini, yang pertama kita absen dulu siswa, baik mau sesuai absen nomor urut absen maupun sesuai urutan duduk. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba sesuai nomor absen. Nah, masing-masing dari siswa yang kita panggil disuruh ke depan untuk mengocok dadu yang telah disediakan. Ketika angka yang muncul pada dadu tersebut menunjukkan nama malaikat yang berada pada papan utama. Siswa ditanya tentang tugas dari malaikat tersebut berdasarkan namanya. Nah, apabila jawabannya betul, kita kasih poin, dan apabila jawabannya salah, maka kita suruh untuk membuka isi dari kertas tersebut sehingga siswa jadi tahu, oh iya, tugas malaikat ini sebenarnya apa. Oh iya, saya salahnya di mana. Itu tujuan utama dari penggunaan media pembelajaran ini. Seperti itu diulangi terus sampai siswa semuanya mendapatkan kesempatan untuk mengocok dadu dan kita juga paham kemampuan dari masing-masing peserta didik kita. Setelah selesai kita dalam menggunakan media pembelajaran ini, kita akan tahu indikator keberhasilannya itu sejauh apa. Nah, dari yang sesuai pengalaman saya yang telah saya terapkan di siswa kelas 4 SDN 2 Salam Nunggal, untuk indikator keberhasilannya cukup signifikan ya. Dari awalnya mereka hanya ada beberapa saja yang tahu tugas-tugas malaikat, tapi setelah kita cobakan media pembelajaran ini, alhamdulillah untuk tingkat keberhasilannya mencapai angka yang cukup, yaitu dari jumlah keseluruhan siswa kelas 4 48 orang karena ada 3 orang yang sakit tidak masuk sekolah, 37 orang menjawab benar dan 11 orang menjawab salah. Setelah kita hitung ke dalam bentuk persen, jumlah indikator keberhasilannya itu berarti sebesar 77%. Alhamdulillah, ini merupakan tingkat keberhasilan yang menurut saya pribadi cukup signifikan ya. Nah, sedangkan nilai-nilai atau unsur-unsur inovasi yang saya kembangkan pada media pembelajaran ini diantaranya yang tadi saya mengadopsi dari permainan ular tangga ke dalam media utama, yaitu ular tangga malaikat. Jadi yang tadinya siswa taunya ular tangga itu hanya bagaimana cara mencapai finish, sekarang mereka tahu bagaimana cara memecahkan masalah dengan dadu yang mereka kocok, yaitu dengan cara menjawab pertanyaannya. Nah, saya harapkan mereka jadi lebih fokus belajarnya dan mereka juga lebih tertantang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Unsur inovasi juga yang saya kembangkan selain saya mengadopsi dari permainan ular tangga juga, saya juga mengembangkan media pembelajaran PHI yang di kalangan peserta didik kebanyakan mereka berpikirnya PHI itu seperti hanya dengan menggunakan metode ceramah saja, materi saja,
Padahal tidak seperti itu. Jika kita bisa berinovasi, insya Allah pembelajaran PAI itu bisa lebih menyenangkan seperti pembelajaran lainnya. Itu yang saya harapkan pada proses pembelajaran kali ini. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulan dari media pembelajaran utama ini adalah alhamdulillah dengan penggunaan media pembelajaran utama ini, indikator keberhasilan pembelajaran mencapai hasil yang cukup signifikan dan siswa-siswa pun lebih enjoy dan menikmati pembelajaran. Jadi mereka lebih fokus dan juga merasa tertantang untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk saran saya terhadap semua guru, carilah media pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan juga sesuai dengan usia peserta didik kita. Beranilah untuk selalu mencoba berbagai cara apapun demi keberhasilan siswa. Karena keberhasilan siswa bukan dilihat dari kepintaran siswa, tetapi dari kepintaran guru untuk mengolah media pembelajaran agar tersampaikan dengan baik materi yang akan kita bahas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Sekian pemaparan mengenai penggunaan media pembelajaran utama, yaitu ular tanda malaikat. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Terima kasih telah menonton. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.